Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rafael Simatupang dengan NIM 25006 dari Prodi Statistik Informasi. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan soal kuis yang baru saja kami kerjakan itu Q02 Reverted. Nah, pada kuis kali ini Anda diminta untuk menambahkan sebuah fitur ke dalam student dorm. Di mana perlu diperhatikan bahwa fitur pendahulu harus tetap setia dan dapat digunakan. Di mana fitur pendahulunya sudah kami kerjakan pertama di C10. Nah, pasti kita akan masuk ke soal reverting. File sudah tentu suatu selama dorm perlu untuk dikosongkan. Misalnya untuk berenovasi, bisa balik karantina dan sebagainya. Masa pengguna selama tersebut kemudian akan direlokasikan ulang ke selama lainnya. Untuk kemudian ini, kembangkan sebuah fitur dan membuka volume untuk memasukkan suatu selama. Untuk saat ini, mahasiswa yang mengundiah selama tersebut akan di-set unassign sampai nantinya direlokasikan kembali. Berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu empty name. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun ke student. Perhatikan contoh berikut. Nah, nanti sini Pak, kita akan menggunakan fungsi yang sudah dikerjakan pertama, yaitu pertama itu adalah student add. Di mana untuk format itu adalah student add, name, nama, tahun, dan kelaminnya. Jadi kita akan menambahkan setiap student untuk menambahkan nama-namanya ke data. Lalu setelah itu kita akan memberikan fungsi kedua itu dorm add. Di mana dorm add ini digunakan untuk menambahkan informasi tentang asramanya. Di mana di sini akan sebut ini itu dorm add, nama asrama Antioquia, kapasitas dan asrama laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Lalu kita akan mengassign setiap nama-nama berikut ke asrama dengan menggunakan fungsi assign student, di mana untuk format itu adalah assign student. Lalu kita akan menggunakan name dan kita masukkan ke asramanya. Lalu setelah semua dimasukkan, kita akan mengeluarkan semua nama-namanya, yaitu student and all detail. Sini untuk menunjukkan nama-nama setiap mahasiswanya. Lalu dorm detail untuk menampilkan informasi asramanya. Lalu kita akan masuk ke tugasnya itu dorm MC Antioquia. Di mana di sini untuk mengusulkan asramanya. Lalu akan kita student detail setelah dikosongkan dan dorm detail. Lalu dengan programnya kita gunakan triple dash. Adalah output yang diharapkan. Misalnya pertama itu Dino Turnip 2021 mail Antioquia. Lalu sini akan ada kapasitas namanya yang sudah diisi. Lalu setelah itu kita akan masuk ke outputan setelah dikosongkan. Di sini kan Antioquia sudah dikosongkan, Antioquia akan berubah menjadi 0 dan seterusnya. Ya, di sini kita akan pertama-tama kita akan masuk ke headernya dulu. Di mana sini akan ada dorm C. Di mana dorm C ini seperti biasa kita akan masukkan include studio H dan string. Lalu sini akan ada stroke dorm T, Crestone, surname, assessor capacity, and gender. Di mana akan ada struct dorm 3, yang dimana akan ada CCB, name, capacity, gender, dan dorm 6. Lalu akan mengeluarkan norm. Di sini ada void print dorm, yang sini akan mengeluarkan nama-namanya, yaitu dorm name, dorm capacity, dorm gender, male, baru gender male or female. Lalu akan print. Sini akan ada lagi void print dorm detail, struct dorm, akan ada print f, dorm name, capacity, gender male, dan dorm student 6. Lalu yang kedua itu ada dorm H. Di sini untuk informasi tentang header tentang asramanya. Di sini ada if and def dorm H dan define dorm H. Sini kita akan menginclude gender H yang diambil dari informasi gender. Sini akan ada start dorm, yaitu ada name, capacity, gender, dan student 6. Sini akan ada struct dorm student, surname, capacity, dan gender, dan ada void print dorm, struct dorm, dan ada void print dorm detail, dan akan ada if. Lalu kita akan masuk ke gender C. Di sini gender C tidak perlu diisi. Setelah itu kita akan masuk ke gender H. If and def gender H, define gender H, and gender T. Di sini gendernya ada dua, yaitu female or female. Lalu kita akan masuk ke student C dengan informasi nama studentnya. Ada include studio H, string, dan student H. Di sini akan ada struct untuk memasukkan namanya, itu ada ID, name, year, dan gender. Lalu akan ada struct student, ID, name, year, gender. Lalu untuk dormnya itu kita assign masih 0 sebelum dimasukkan ke nama-namanya. Lalu kita akan ada student. Di sini akan ada void print student, itu akan mengeluarkan ID, name, year, gender, male atau female. Lalu ada void print student. Di sini akan memberikan informasi studentnya, yaitu
lalu itu ada ID, name, year, gendernya male atau female, lalu dormnya karena sini masih nol kita akan assign unsigned, lalu student dorm name, lalu kita akan masuk ke void assign student, di mana ini untuk memasukkan setiap nama student ke dalam. Sini akan ada student dan dorm informasinya. Di sini if student name, dorm property, student gender, dia student dorm, dia akan dorm student name. Lalu ada void move student logic setelah student dorm. Lalu if student dorm null, dorm student norm, dorm capacity dan student gender sama dengan dorm gender. Lalu student dorm student name, student dorm dan dorm student name. Lalu terakhir ada student H. Di sini informasi tentang mengenai studentnya. Di sini ada if def student H dan define student H. Di sini akan ada include gender H dan dorm H. Di sini akan ada struct student, di mana akan ada ID, name, year, gender dan dorm. Lalu struct student, create student, di sini akan ada ID, name, year, dan gender. Lalu print studentnya untuk melakukan student. Lalu void print student detail. Lalu void assign student, student dan dorm. Lalu move student logic, ada student dan dorm. Dan if. Dan di sini nanti kita untuk mengcompile programnya kita akan gunakan GCC, live gender, live norm, dan live student. Lalu kita akan masuk ke programnya. Pertama-tama kita akan menginclude studio H, string, dan libs. Lalu kita akan include live norm, label dari sini, dan live student. Di sini akan ada void logic assign student, struct student, student dorm, dan sistemnya itu ada capacity, gender, dorm, dan student. Lalu akan ada lagi untuk logic move studentnya, karena akan ada struct student G, dorm, dan if itu adalah resident name, capacity, gender, dorm, resident, dorm, dan resident name. Jadi kita akan masuk ke program utamanya. Ada struct student yang ambil dari status tadi. Lalu ada malloc 100 test off student. Lalu struct dorm, malloc 100 test off struct dorm student. Lalu integer student count sama dengan 0, integer dorm sama dengan 0, dan char inputnya itu harus 55. Lalu akan ada void active function, dimana ada struct student dan student dorm. Bahkan ada while f gets input 255 student dan akan menginput dan n akan. Lalu akan ada if jika dia menginput triple dash dengan programnya dia akan break. Lalu ada char token. Di sini char untuk memisahkan setiap inputan dia akan menggunakan char token tanda pagar. Lalu kita akan masuk ke setiap fungsinya. Pertama adalah student add. Student add ini jika kita masuk ke student add, dia akan meminta untuk masukkan cara, dia akan memasukkan cara ID, name, year, dan gender. Dan setiap perintah akan dibedakan dengan pagar. Lalu seterusnya student count ID, student count name, student count year, dan student count gender. Mana akan jadi male or female. Lalu student count dorm null. Jika nanti dia akan dalam keadaan null, dia akan mengeluarkan unsigned. Lalu student count. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu, jika kita masukkan dorm add, dia akan memasukkan char name, capacity, dan gender. Dimana akan nama asramanya, kapasitasnya, dan pembagian asramanya, apakah laki-laki atau perempuan. Lalu ada search dorm count, name, lalu ada capacity, lalu gender male, sini akan ada male or female, dan dorm count, resident name sama dengan 0, dan dorm count. Lalu untuk fungsi yang selanjutnya adalah student print all detail. Sini akan ada for integer i, student count. Dia akan memprint f, student name, student year, student gender, male or female, student dorm, apakah di unsigned, lalu student dorm name. Sini untuk menunjukkan detail dari mahasiswanya. Lalu ada lagi print dorm print all detail sama dengan 0. Baru for integer dorm count. Di sini name, dorm capacity, gender, male or female, dan student name. Lalu ada else if token. Sini akan ada kita akan assign student, di mana kita akan assign nama-nama yang tadi ini ke asrama. Sini akan ada char ID yang diambil karena kita menggunakan ID lalu asramanya dan index. Sini akan ada for integer student count, meter student ID sama dengan 0. ID-nya itu index. Lalu for integer dorm count plus, dan if dorm name sama dengan 0,
DIDX sampai dengan break. If DIDX minus 1 dan IDX lalu lokal student X IDX. Lalu sini akan ada move student, di mana jika kita akan memindahkan setiap asrama. Jadi akan ada char ID, char talk 0, char dom name, char talk, dan char SDX, di mana akan ada student count, name, dan dia akan break. Lalu sini akan ada term sama dengan dulu jika dia assign, dan akan ada assign function, jika assign student dan extend function of student. Lalu sini kita akan masuk petugasnya itu .mg. Sini akan ada char dom name untuk mengambil namanya, lalu diganti dan dormkan dari sini 6 dan dormkan itu berkurang. Lalu di sini ada free student dan free dorms. Nah, untuk melihat apakah problem atau tidak, masuk ke kamar namanya program sudah berjalan. Di sini kita akan memasukkan untuk namanya liputannya. Di sini kita akan pertama akan student add nama studentnya. Sini bisa kita langsung baca semua. Lalu kita akan menambahkan informasi tentang asrama. Pertama kita akan menambahkan asrama Antioquia yang akan bicara dulu dan itu lagi. Dan kedua itu akan ada memberi yang kapasitas 20 dan berbantu mengassign setiap nama-nama ini ke dalam asramanya. Kita gunakan assign student. Kita akan masukkan namanya. Yang contoh assign student, kita masukkan emailnya dan kita masukkan ke Antioquia. Akan men-screen detailnya nama-nama dari setiap mahasiswanya. Sini sudah keluar nama-namanya. Sini ada nama yang belum desain karena belum masuk ke dalam asrama. Lalu akan ada keluar nama-nama yang belum masuk ke dalam asrama. Nah, setelah itu kita akan masukkan informasi tentang asrama. Terus sini akan terisi nama-nama asrama yang terisi, yaitu Antioquia terisi 4 dan namanya terisi 3. Di sini memang tadi kita assign ada 5 dari masuk Antioquia. Namun karena ada anime yang tidak ditemukan yaitu 05 dari nama-nama ini, maka dia akan diabaikan dan tidak akan masuk ke. Lalu kita akan masuk ke bukunya belum empty. Lalu kita akan masukkan student print detail. Di sini down empty itu digunakan untuk menentukan asrama untuk. Setelah itu down print detail. I'm bot. Yang bulan Lalu setelah itu kita akan masukkan triple dash. Untuk tugas kali ini ada kesalahan. Kalau saya salah dalam memasukkan fungsi dari function domainnya. Jadi untuk ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi karena itu tadi ketika saya submit kategori ini itu merah karena tidak sesuai dengan input yang diharapkan. Jadi untuk tugas kalian ini sudah selesai, namun tidak bisa saya katakan benar. Jadi Pak, sekian untuk dari saya. Maaf kesalahan saya dalam mengerjakan tugasnya. Terus Pak, saya akan perbaiki lagi
menurut saya dalam mengerjakan tugas. Lalu tadi Pak, karena saya tidak tahu jadi saya naik ke AI. Saya jelaskan. Ini tadi jelaskan bahwa saya salah menambahkan jadi saya tadi hanya menambahkan untuk informasi final yaitu arif caranya. Sebenarnya saya hanya menambahkan itu di indeks. Lalu kita akan cari indeks atas mana yang masuk. Itu for integer is dengan 0. Sini don't count itu ada di topos. And if RCB name belum name, dan kita akan lalu jika sama tidak ditemukan kita akan jadikan kali dua kekosongan ini 1 dan 0. Lalu untuk mengisi assign semua mahasiswa yang sudah dikeluarkan, sini akan ada for integer is student count if student belum name sama dengan 0. Nah jadi ini harusnya ada perbaikan yang saya lakukan tadi. Namun saya masih kurang berlatih untuk tugas ini, jadi untuk tugas ini saya salah. Jadi kayaknya untuk saya maaf di atas kelas saya, pada ucapan saya. Terima kasih.